pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzah. Kita pun akan ke sana. Kita pikirkan apa yang kita tinggalkan. Maka pahamlah tim Sumatera Utara mengapa kita membebaskan tanah wakaf, lalu di atasnya ada rumah Quran, karena kita ingin meninggalkan sesuatu. Kita tidak berharap nama kita akan disebut-sebut orang setiap subuh nanti, bukan. Itu hanya sebutan manusia. Kita ingin ada yang mengalir sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diantara kita ini siapa yang paling mengalir, paling besar pahalanya? Apakah Abdul Somad yang ceramah? Apakah tim yang menyusun? Apakah driver yang membawa? Apakah tim yang mengatur semua perjalanan ini? Yang paling besar pahalanya adalah mukhlishina lahuddin, yang hatinya tak bercampur dengan apa-apa. Boleh jadi saya yang didulukan selangkah, saya yang ditinggikan di atas mimbar. Amal saya seperti buah yang diputik dari pokok kayu, nampaknya cantik dari luar, begitu dibelah tak ada yang bisa dimakan karena sudah keropos dimakan ulat. Tak tahu kita. Boleh jadi yang tidak tampil ke depan, yang tak nampak orang, buah amalnya justru lebih bersih. Makanya lebih baik kita merasa diri ini banyak dosa daripada merasa diri penghuni surga, melihat orang lain silap dan salah. Apakah orang-orang yang dulu membangun pondok pesantren, meletakkan tiangnya, tak ditulis dalam sejarah, lalu malaikat melupakannya? Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat penjaga, kiraman katibin, malaikat yang mulia dan mencatat segala amal. Catatan malaikat tak ada satupun yang luput. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi tetap baik. Kalau begitu tim ini memahami, pahamlah kenapa kita mesti turun di Pinang Sori, pergi ke Sinonoan, sekarang pula ke Penyambungan, nanti pagi ke Mustafawiyah, dilanjutkan lagi berkeliling sampai ke Palas, sampai ke Labuhan Batu, sampai ke Asahan, ke Tanjung Balai, pergi ke Medan. Yang kita inginkan dari semua ini adalah ada yang mengalir sesudah kita mati. 1, 2 dari 3 jamaah ini mengamalkan ilmunya, mengalir. 1, 2 dari 3 jamaah yang kaya-kaya mewakafkan tanahnya, membangun pesantren. Dari ceramah-ceramah itu terbuka pikirannya, dibukanya sekolah tahfiz Quran, rumah Quran, mengalir pahala. Kita bangun pesantren, ada anak penghafal Quran, lalu mereka kemudian punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid sampai hari kiamat, mengalir. Yang kita lakukan ini hanya meniru ulama-ulama kita dulu, meniru orang-orang soleh itu. Jadi kalau tim datang ke Pekanbaru, saya bangun pesantren, paham ada yang sedang ditiru Ustaz Abdul Somad. Anak-anak penghafal Quran itu nanti punya murid, ada yang tiru, sampai akhirnya kita pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tinggal kenangan saja. Disebut diingat orang paling lama 1 generasi. Sampai ke anak, ke cucu, sudah mereka pun terlupakan. Sampai akhirnya zaman berganti, musim berubah, dunia terus berkembang. Kabupaten mengalami pemekaran, negara menjadi besar, penduduk bertambah banyak, cerita berubah. Cerita yang viral hari ini besok akan ditutup oleh berita viral terbaru. Dunia silih berganti. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sampai akhirnya kita hanya manusia-manusia yang disebut karena baiknya atau karena tak baiknya. Fir'aun disebut-sebut orang, Qarun disebut-sebut orang, Namrus disebut-sebut orang. Semua penjahat-penjahat, pembunuh-pembunuh disebut sampai hari ini. Kita ingin supaya disebut malaikat, disebut sebagai orang-orang yang beramal soleh. Sebutan manusia tak begitu bermakna, karena sebutan itu akan hilang. Yang kita inginkan adalah saat kita menghadap Allah nanti, ada yang kita siapkan bekal, sehingga anak cucu kita selesai dunia ini, akhirnya sampai kepada generasi berikutnya, ada sesuatu yang ditinggalkan. Di antara yang ditinggalkan itu adalah disebut dengan wal baqiyatus salihatu, yang kekal abadi
hanyalah amal-amal yang bermanfaat buat orang banyak. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bermanfaat insyaallah. Hanya saja bangunan yang kita buat ini tak nampak. Seandainya kita arsitek membangun jalan, membangun gedung, nampak dia. Ini tower, ini kondominium, ini jalan. Yang kita bangun ini tak nampak, karena yang kita bangun ini manusia, sumber daya, otak dan pikirannya. Jadi banyak orang tak sabar. Mana yang dihasilkan dari ceramah ini? Tak nampak. Sesuatu yang tak nampak tak bisa diukur, tak terukur dia. Jadi kita berharap jangan kita mengukur sesuatu dengan yang nampak sehingga kita melupakan yang tak nampak. Kalau ada orang mengatakan bahwa yang hebat itu adalah masjid, betul, nampak masjidnya, tapi orang lupa siapa pemimpin yang punya inisiatif membangun masjid, yang mencairkan APBD-nya, yang menjadi imamnya, yang datang melaksanakan sholat berjamaahnya. Itu semua berasal dari yang tak nampak. Ada manusia yang punya akal pikiran, mindset, lalu bangkit semangatnya. Ini bidang yang sedang kita bangun hari ini. Jadi kalau saya berceramah, selagi jadi masih pemimpin, alirkan APBD, bangunlah masjid, sekolahkan imam, kirim ke Timur Tengah. Yang saya bangun itu adalah sesuatu yang tak nampak. Tapi kita berharap dia akan membuat sesuatu yang nampak. Seimbang antara yang tak nampak, batin, dengan sesuatu yang nampak, zahir. Kalau itu kita lakukan, maka berakhir usia kita, ada sesuatu yang kita buat, ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk generasi di masa yang akan datang. Sekarang ini semua bersaing. Orang yang berbicara di internet, di medsos, bersaing. Peminum khamar bangga dengan iklannya, membuat pabrik, mencampurkan bahan kimia, makin laris. Orang yang buat dosa maksiat semakin semangat untuk menebarkannya. Kalau orang yang beriman, beramal soleh tidak bersemangat, Allah tidak akan membuat agama ini mati. Al-Islamu ya'lu, Islam ini tetap akan tinggi, wala yu'la alaih. Tak ada yang bisa mengalahkan Islam. Yang jadi masalah itu, apakah kita punya ambil saham di sana? Apa kontribusi kita? Apa yang sudah kita lakukan? Ketika Islam tumbang di Spanyol, Andalusia, habis Islam itu. Islam tetap bangkit di Turki. Ketika Islam tumbang di Turki, Islam bangkit di Nusantara. Muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Aceh, kerajaan Yogyakarta, Kesultanan muncul. Ketika kesultanan-kesultanan ini tumbang, muncul negara-negara republik yang tetap menjalankan syariat Islam. Presiden berganti, naik rezim yang baru, tapi Masjid Istiqlal tetap berdiri. Masjid Muslim Pancasila sampai ke kabupaten-kabupaten. Masjid Demak, ada sesuatu yang ditinggalkan. Jadi kita merenung sejenak, kalau kita mati menghadap Allah, kapanpun masanya bisa. Banyak kawan sahabat kita lebih muda, lebih sehat daripada kita, pergi tanpa sebab. Apa yang mereka tinggalkan dan apa yang akan kita tinggalkan di masa akan datang. Kita mesti paham bahwa bersusah-susah, berpayah-payah dalam perjalanan ini bukan cuma sekedar berpayah-payah, bermabuk-mabuk lagi dalam perjalanan ini. Insya Allah ada sesuatu yang kita tinggalkan, ada sesuatu yang kita buat, video yang direkam, yang di-share, ditonton orang, bangkit inspirasinya, yang semuanya lesu, lemah, setelah menonton itu bangkit semangatnya. Itu menjadi amal jariah. Mau minum, nampak semut sedang terapung di atas air, lalu kemudian kita tarik dia keluar, pun menjadi amal jariah. Imatatul adza anit tariq, ada duri di tengah jalan, kita sipakkan ke pinggir jalan, pun menjadi amal jariah. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan pernah menyepelekan amal yang kecil, karena berapa banyak amal yang kecil itulah yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah, berapa banyak amal yang kecil remeh-temeh tapi besar karena niat. Rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah, berapa banyak pula amal yang nampaknya besar, hebat, menggelegar, tapi tak bermakna karena tidak ada niat yang baik. Mudah-mudahan kita selalu meluruskan niat.
Mudah-mudahan kita selalu menjadi amal orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. 2022 ini terakhir. 2023 ada 2 kali lagi ke Sumatera Utara setiap 6 bulan. Begitulah seterusnya kita atur jadwal ini senyaman mungkin sampai pada akhirnya tak ada lagi jadwal, karena kita semuanya menghadap Allah. Entah siapa yang duluan, bisa jadi yang berceramah, bisa jadi yang menyusun jadwal. Itu semua kehendak Allah, bukan urusan kita. Kita urus saja urusan kita, urusan Allah biarlah Allah yang mengurus. Jangan kita urus urusan Allah sampai kita mengurus urusan kita. Ini sekarang banyak orang sibuk mengurus urusan Allah sampai dia lupa mengurus urusan dia. Yang kita sibukkan ini sekarang adalah urusan kita. Masalah orang minum khamar makin banyak, narkoba makin banyak, itu urusan mereka. Urusan kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada perbuatan baik, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada orang yang dengan sabarnya mengetuk dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, mengajak supaya sholat, ngajak supaya jangan berzina. Kita diberikan Allah kesempatan, cakap kita masih mau didengar orang. Selama masih ada orang mau berkumpul, kita datang. Ada izin, mau dia berkumpul, hidup sound system, kita sampaikan. Tak hidup, berhenti tausiah. Tak menjadi halangan. Selama masih ada orang umat Nabi Muhammad yang mau berkumpul, mau dia mendengar suara saya masih ada, kita sampaikan sesuai kemampuan. Bang Iqbal, tolong jadwal ini 1 hari 3 saja, pagi, siang, malam. Kalau dulu waktu masih kuat lagi berkeliling, saya pergi keliling Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Jadwalnya saya sendiri yang menyusun. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib, pengajian isya. Selama 6 hari berturut-turut, 6 kali 6, 36 titik. Menelusuri tepi Sungai Kampar sampai ke perbatasan Kepulauan Riau. Sekarang tak sanggup lagi. Badan sanggup, suara tak sanggup. Mudah-mudahan sampai akhir hayat, sampai tetes darah terakhir, sampai hembusan napas terakhir, yang kita amalkan ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita kita ini sampai ke anak cucu kita, maka didengarnya kita orang-orang berdakwah, mudah-mudahan malu dia berbuat dosa. Ketika didengarnya bapak, ibu, nenek moyangnya, orang-orang yang menggeluti dunia dakwah, maka terbangkit pula semangat dia untuk menyampaikan risalah Islam ini. Kenapa Islam masih lagi besar di bumi Mandailing Natal, Sumatera Utara, 400.000 penduduknya Islam, Muslim, maka itu semua adalah jasa-jasa dari pendahulu dulu. Mereka tak pernah berpikir apa yang terjadi di masa akan datang, tapi mereka berbuat, dan buahnya inilah yang sedang kita tuai. Malam tadi umat Nabi Muhammad begitu banyak, ramai, itu adalah buah dari pengajian-pengajian mereka dulu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi subuh yang didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku pada waktu paginya. Pagi, siapa yang paling awal bangun pagi tadi, itu yang paling banyak dapat keberkahan hari ini. Mudah-mudahan hari ini hari bukan hari terakhir, tapi kita selalu meyakini andai ini hari terakhir, inilah hari yang paling kita banyak isi dengan amal soleh. Kalau masih hidup nanti malam, bonus. Kalau masih hidup besok pagi, tambahan. Kita isi lagi dengan amal kebaikan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.